Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI, yang beranggotakan yang pertama Muhammad Farhan, yaitu saya sendiri, yang kedua Naswan Wijayanto, yang ketiga Nurul Husna, Poppy Sawitri, Nofra Arnanda, dan Muhammad Zikri Dwi Tamarfa. Dan langsung saja kita saksikan dan kita simak bersama-sama materi pertama yang akan dipresentasikan atau dibacakan oleh Naswan Wijayanto. Selamat menyaksikan. A. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian Stadsblad ini diperkuat dengan Stadsblad nomor 137/1905 dan S181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, Regenschaft, Staatsgemeente, dan Großgemeinschaft yang semuanya menggantikan local resort. Selain itu juga terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Pemerintah kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintah kolonial dengan sejumlah kontrak politik. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Kemudian ketika menjalar Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur mulai dari Korea Utara ke daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, Amerika Serikat di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar 3,5 tahun, berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang Osamu Seire nomor 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan, di mana kerajaan-kerajaan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu Keresidenan Kabupaten dan Kota. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu undang-undang berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, desa dan desa atau kota kecil. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama yaitu prinsip otonomi nyata. Indonesia dengan keluasan wilayah dan ribuan pulau mempunyai banyak keragaman pada masyarakatnya, mulai dari keragaman suku, agama, budaya, dan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, otonomi daerah mempunyai prinsip nyata, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi objektif wilayah masing-masing, di mana situasi dan kondisi wilayah tersebut akan berbeda satu sama lain. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Pemberian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab harus ditegakkan oleh pemerintah daerah yang mengemban tugas dan kewajiban. Yang ketiga itu prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, yaitu artinya di luar urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting, kewenangan yang luas
luas dilaksanakan harus sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, prinsip dinamis. Prinsip otonomi daerah pada pokoknya 3 hal yang telah disebut di atas, adapun prinsip-prinsip lain merupakan prinsip tambahan. Di antaranya adalah prinsip dinamis. Dalam prinsip dinamis diharapkan proses penyelenggaraan pemerintah pada daerah terus bergerak maju mengikuti perkembangan dunia saat ini. Misalnya, penyelenggaraan pemerintah dengan mengoptimalkan peranan teknologi informasi sebagai prinsip dinamis menyesuaikan dengan globalisasi. Yang kelima, prinsip kesatuan. Pada penyelenggaraan pemerintah, daerah juga harus mempunyai prinsip kesatuan. Prinsip ini diperlukan sehingga pemerintah daerah benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat di daerah di segala bidang. Yang keenam, prinsip penyebaran. Otonomi daerah di Indonesia dibuat dan dilaksanakan dengan prinsip penyebaran, yaitu penyebaran pembangunan dan kesempatan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia. Prinsip penyebaran ada karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau di dalamnya. Apabila pemerintah pusat melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan asas desentralisasi daerah, maka ada tempat-tempat yang jauh dan terpencil yang mungkin tidak mengenal pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah daerah harus benar-benar optimal dan jeli menangkap aspirasi masyarakat dan apa kebutuhan daerahnya untuk kemudian membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Yang ketujuh, prinsip keserasian. Otonomi daerah diselenggarakan bukan ingin mengeksploitasi semua sumber daya daerah tanpa memperhatikan akibatnya. Prinsip keserasian tetap dipertahankan. Penggunaan sumber daya yang ada dengan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan. Tidak menghabiskan begitu saja. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Prinsip dan ciri utama pemerintah demokrasi tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kesembilan, prinsip pemberdayaan. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna atau manfaat dan hasil dari tiap daerah. Artinya, memberdayakan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan keserasian dan keseimbangan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Poppy Sawitri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang C. Pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan, tetapi dengan semangat federalisme. Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas. Kewenangan sisa justru berada pada pemerintahan pusat. Nyata, kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah. Dan bertanggung jawab. Kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi mencapai tujuan otonomi daerah. Juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonomi provinsi dalam rangka desentralisasi mencakup 1. Kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota atau perhubungan dan kehutanan. 2. Kewenangan pemerintahan lain atau perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. 3. Kewenangan kelautan atau eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. 4. Kewenangan yang tidak atau belum ditangani oleh daerah kabupaten dan kota diserahkan kepada provinsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai kesalahpahaman terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijaksanaan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Otonomi daerah merupakan sarana yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan negara bangsa.
Namun pada praktiknya, kebijakan otonomi daerah telah banyak menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa salah paham muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi daerah sering dikaitkan dengan isu semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru dengan otonomi daerah, yaitu berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya. Dan yang kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan pandangan yang keliru. Karena sebelum otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan pemberian tugas kepada pemerintah, daerah belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan mencari uang dan subsidi dari pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Kenapa ini sama sekali tidak benar? Bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat tetap harus bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan terhadap daerah tersebut. Dan yang keempat, otonomi daerah, maka daerah dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi memberikan kewenangan keadaan pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat negara dan kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku secara nasional. Dan yang kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan apabila pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah tersebut menempatkan diri dalam kerangka sistem politik masa lalu yang sangat korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lainnya. Untuk menghindari praktik kekuasaan tersebut, dibentuklah pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani atau civil society seperti partai politik, media massa, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman, Komisi Kepolisian dan Kejaksaan, dan LSM yang mengawasi praktik korupsi lembaga legislatif dan peradilan dapat memainkan perannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah secara optimal. Dan itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nofra. Otonomi daerah dan pembangunan daerah. Yang pertama, otonomi daerah. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kesejahteraan antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendaknya dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberi pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersama itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undang. Untuk masalah ini, Supriyatna mengutarakan bahwa desentralisasi selalu menyangkut persoalan kekuatan dihubungkan dengan pendelegasian wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabatnya di daerah ataupun lembaga pemerintahan pusat kepada pejabat di daerah atau lembaga-lembaga pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintah. Diungkapkan lebih lanjut bahwa bentuk-bentuk desentralisasi dalam prakteknya adalah yang pertama, dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi, yaitu pemindahan beberapa kekuasaan administratif ke kantor-kantor daerah dari departemen pemerintahan pusat. Yang kedua, devolusi atau desentralisasi politik, yakni pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terdapat sumber-sumber daya kepada pejabat regional atau lokal. Yang ketiga, delegasi, yaitu pemindahan tanggung jawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan pusat. Yang keempat, privatisasi, yaitu pemindahan tugas-tugas ke organisasi sukarela atau perusahaan swasta, baik yang bersifat mencari keuntungan ataupun yang tidak mencari keuntungan. Pakar lain Rondinelli. Selanjutnya, pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena yang pertama, data tentang daerah sangat terbatas, terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengetahuan. Yang pertama, selanjutnya paradigma baru teori pembangunan daerah.
pada dekade 1960-an dan 1970-an, studi pembangunan ekonomi masih didominasi oleh differentiation theory. Pemikiran ini dilandaskan oleh kondisi ekonomi dan sosial negara-negara yang masih terbelakang yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, yaitu negara-negara imperialis. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena yang pertama, data tentang daerah sangat terbatas, terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah modal. Dengan data yang sangat terbatas, sangat sukar untuk menggunakan metode yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah. Yang kedua, data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional. Yang ketiga, data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dan suatu daerah sukar diperoleh. Terdapat 3 perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, pola dasar pembangunan daerah. Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijakan atau strategi dasar pembangunan daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, repelita daerah. Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan gubernur kepala daerah. Yang ketiga, rencana tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD, sedangkan APBD merupakan tingkat pelaksanaan repelita daerah. Karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah. Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD. Sebelum menyusun dan merumuskan repelita, setiap unit operasi baik vertikal maupun horizontal di dalam setiap provinsi harus membuat rencana sementara rencana pembangunan di samping program rutin bagi tingkat yang lebih tinggi. Badan perencanaan dari organisasi tersebut menerima dan mempelajari usulan tersebut. Yang terakhir, peran pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran pemerintahan daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peran yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana, baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non-teknis secara terus-menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. F. Otonomi daerah dan pilkada langsung. Otonomi daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan UUD 1945. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat
dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya, dan sumber daya alam dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang seharusnya di dalam prakteknya haruslah sesuai dengan asas legalitas. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai kewenangan yang berlaku. Yang kedua, pilkada langsung. Pilkada langsung berdasarkan pembahasan itulah, maka dalam bab terakhir ini mau mendiskusikan bahwa kehendak perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintah daerah, terutama dalam pemilihan kepala daerah, telah bergeser kepada yang memiliki kedaulatan, yaitu rakyat. 1. Pilkada langsung adalah merupakan model melambangkan demokrasi lokal sebagai agenda penting dan strategis dalam membangun pemerintah daerah yang akuntabel dan demokratis. 2. Pemilihan kepala daerah sekaligus telah membuka ruang partisipasi politik rakyat dalam menentukan atau memilih figur pemimpin di daerahnya. Karena itu, merupakan perwujudan nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas. Penyelenggaraan kedaulatan rakyat serta mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepala daerah langsung kepada rakyat, maka dengan demikian pilkada dinilai lebih akuntabel dibandingkan sistem pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Yang ketiga, desentralisasi dalam tataran yang lebih luas, bahwa pemerintahan pusat tidak hanya sekedar memberikan kewenangan terhadap pemerintahan daerah, namun juga memberikan penguatan demokrasi lokal, di mana kedudukan dan keterlibatan warga negara dalam setiap proses dan pengambilan keputusan di tingkat lokal benar-benar berjalan signifikan. Berarti pilkada langsung merupakan titik awal perubahan menuju democratic governance atau tata kelolaan pemerintahan yang demokratis. Yang keempat adalah pilkada langsung. Pilkada langsung dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendorong terjadinya suatu tatanan hubungan yang seimbang dan sinergis antar seluruh pelaku pembangunan, mulai dari unsur pemerintahan, eksekutif, dan legislatif dalam kerjasama atau kemitraan dengan unsur-unsur masyarakat madani. Selanjutnya saya serahkan kepada Farhan. Dan itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.